selanjutnya kita akan masuk ke efek. Evaluasi. Sorry. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. Kalian pasti tidak asing kan sama kejadian konflik dalam Rusia-Ukraina yang dimana banyak pelanggaran-pelanggaran hukum internasional di tengah konflik tersebut. Tapi pernah nggak sih kalian kepo sama peran PBB di konflik Rusia-Ukraina ini dan bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan yang ada? Jadi hari ini kita akan membahas konflik Rusia-Ukraina yang dimana berdampak kepada keamanan global. Dan kita juga akan mencari tahu kenapa sih menghentikan perang itu tidak semudah yang dibayangkan publik. Oke, sebelum kita memahami apa itu konflik Rusia dan Ukraina, yuk kita bahas dulu apa itu organisasi internasional dan juga apa itu hukum internasional. Organisasi internasional adalah kelompok atau wadah yang dibentuk oleh dua negara atau lebih berdasarkan dengan kesepakatan dan juga perjanjian formal. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kerjasama, kepentingan bersama, dan perdamaian dunia. Hukum internasional adalah sekumpulan aturan dan prinsip hukum internasional untuk mengatur hubungan antara negara-negara dan juga subjek hukum internasional untuk menciptakan ketertiban, kerjasama, dan perdamaian masyarakat internasional. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu konflik Rusia dan Ukraina. Di mata dunia, konflik Rusia dan Ukraina yang memanas ini adalah ujian paling krusial bagi fondasi hukum internasional. Sejak bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina sebenarnya sudah memberikan suara untuk merdeka secara penuh. Tetapi, dari aneksasi Crimea di tahun 2014 sampai invasi besar-besaran, Rusia tetap menggunakan alasan dengan demilitarisasi untuk melakukan invasi tersebut. Pertanyaannya adalah, apa saja hukum internasional yang dilanggar? Berikut 3 penjelasan pelanggaran hukum internasional dalam konflik ini. Yang pertama adalah state sovereignty atau kedaulatan negara. Secara simpelnya, state sovereignty adalah hak kepemilikan mutlak suatu negara atas wilayahnya. Saat Rusia melancarkan invasi, mereka melanggar prinsip jus ad bellum, yaitu aturan tentang kapan sebuah negara secara sah boleh menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi, secara hukum internasional, Ukraina memiliki hak yang sah untuk meminta bantuan persenjataan dari negara-negara lain untuk mengusir tamu yang tidak diundang. Yang kedua adalah territorial integrity atau integritas wilayah. Prinsip ini muncul untuk menegaskan bahwa garis batas geografis suatu negara itu merupakan hal yang suci. Batas ini tidak boleh diganggu-gugat melalui paksaan. Kalaupun sebuah perbatasan harus diubah, itu harus melalui negosiasi damai dan persetujuan bersama. Rusia berulang kali melanggar prinsip dasar ini. Pelanggaran pertama terjadi di tahun 2014 ketika semenanjung Crimea dicaplok secara paksa oleh Moskow, dan pada tahun 2022 saat Rusia kembali mengklaim wilayah historis Donbas, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Di mata hukum internasional, pencaplokan sepihak semacam ini statusnya batal demi hukum atau cacat secara absolut. Karena itu sebabnya mayoritas komunitas global menolak mengakui wilayah-wilayah tersebut sebagai bagian dari Rusia. Yang ketiga, prohibition of the use of force atau larangan penggunaan kekuatan. Prinsip ini bukan sekedar aturan perjanjian biasa, melainkan berstatus jus cogens. Artinya, ini adalah norma tertinggi dalam hierarki hukum internasional yang bersifat mutlak. Rusia mencoba mencari celah hukum, bahkan memakai alasan preemptive self-defense atau membela diri sebelum diserang dengan alasan melindungi warga penutur bahasa Rusia di sana. Namun, para ahli hukum internasional menolak mentah-mentah argumen ini karena tidak ada bukti nyata ancaman mendesak atau serangan bersenjata dari Ukraina ke wilayah Rusia. Singkatnya, tindakan Rusia ini paling ringan bisa disebut pertahanan diri preventif yang keliru dan paling tepat disebut sebagai agresi murni. Setelah memahami latar belakang konflik Rusia dan Ukraina, maka kita masuk ke upaya PBB dalam mengurus konflik Ukraina dan Rusia. Sebenarnya PBB nggak diam saja. Secara diplomasi, mereka terus berusaha melalui sidang darurat Majelis Umum dan jalur hukum internasional seperti ICJ.
Di sisi kemanusiaan, ada lembaga kemanusiaan seperti UNHCR dan World Food Program juga aktif membantu pengungsi dan pasokan pangan di sana. Namun, ada hambatan utama PBB yaitu kendala besar pada hak veto. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, Rusia punya hak untuk membatalkan resolusi apapun yang merugikan mereka. Ini membuat tindakan tegas seperti sanksi militer atau intervensi menjadi sangat sulit dilakukan secara hukum. Selanjutnya, kita akan masuk ke evaluasi efektivitas PBB dan hukum internasional. Nah, PBB dan hukum internasional itu memiliki peran penting dalam menangani konflik Rusia-Ukraina melalui upaya diplomasi dan perlindungan terhadap kedaulatan negara. Meskipun demikian, PBB tetap memberikan kontribusi signifikan dalam bidang kemanusiaan dengan membantu pengungsi dan korban konflik. Oleh karena itu, meskipun belum mampu menghentikan konflik secara langsung, PBB dan hukum internasional tetap menjadi dasar penting dalam menjaga perdamaian dan ketertiban internasional. Berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik Rusia-Ukraina adalah konflik internasional yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama mengenai kedaulatan negara, integritas wilayah, dan larangan penggunaan kekuatan. Dalam konflik ini, PBB telah menjalankan perannya melalui upaya diplomasi, mediasi, penerbitan resolusi, serta bantuan kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dan juga keamanan internasional. Meskipun menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB, organisasi ini tetap memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum internasional dan kerjasama antar negara sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian internasional yang berkelanjutan. Sekian penjelasan kami terkait konflik Rusia dan Ukraina dalam perspektif hukum internasional dan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Sekian dari kelompok kami mengucapkan Terima kasih dan sampai jumpa. Iya.